Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat manusia lupa akan tujuan di bumi ini, lupa akan amanah dari Sang Pencipta, banyak manusia yang terkena racun hatinya, yang terkena racun, sehingga manusia lupa akan segala takdir di bumi ini sebagai amanah yang telah dibawanya sejak lahir. Inilah perjuangan manusia di akhir zaman. Banyak manusia yang kena racun, banyak manusia yang terjebak di bumi ini, melakukan hal-hal yang bengkong, melakukan hal-hal yang melanggar tata susila, melanggar dan mengambil hak orang lain. Dan banyak manusia yang mencari embler, mencari kekayaan, tak memandang hal-hal yang merugikan orang lain, bahkan mencari pangkat yang meninggalkan amanah sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Banyak manusia yang lupa setelah mempunyai pangkat, mempunyai harta yang tinggi, lupa akan amanahnya sebagai pemimpin, lupa amanahnya sebagai pembimbing, lupa amanahnya sebagai pelindung. Inilah di saat ini hidup banyak yang seperti telah mabuk alkohol sehingga pikirannya lupa. Inilah di saat ini banyak manusia yang terhempas melakukan hal-hal yang merugikan dirinya sendiri. Apa yang dibangunnya, apa yang telah dibangunnya, dia lupa, sehingga banyak manusia yang terhempas, kehilangan pangkat, kehilangan harta benda, sebab dia meninggalkan amanah, lupa akan amanahnya, seperti orang yang kecanduan alkohol sehingga pikirannya tak bisa terkontrol. Seperti inilah di zaman ini, mabuk apa saja, mabuk pangkat, mabuk harta, mabuk ingin dikatakan lebih pandai, dikatakan lebih berkuasa, tapi meninggalkan amanah yang dibawa takdir selama dia diturunkan ke bumi ini. Inilah perjuangan di akhir zaman. Banyak peperangan, banyak kekejaman, tak melihat yang di bawah, yang dirugikan. Banyak manusia memohon untuk berdoa, memohon perlindungan dari Sang Maha Pencipta, dilindungi dari kehancuran, dilindungi dari kekejaman, dilindungi dari kelaparan, dilindungi dari hal-hal, dari kekejaman di akhir zaman ini. Banyak manusia yang menimbulkan hal-hal yang bengkong sehingga merugikan hal dan hak orang lain. Inilah di akhir zaman, tanah terbelah, angin menyapu, banjir melanda, dan bahkan terjadi kebakaran di mana-mana.
kebakaran di bumi, kebakaran di hati. Inilah di saat ini apa yang terjadi adalah takdir dari goncangan ini disebabkan oleh racun yang masuk ke hati manusia, sehingga manusia lupa akan amanahnya di bumi ini. Langit pun merespon, bumi pun merespon, di bawah angin, di bawah api, di bawah air. Inilah kehidupan yang terjadi di saat ini. Saat-saat yang telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa bahwa keadaan ini akan berlangsung. Manusia memohon pada Sang Pencipta untuk diselamatkan, untuk lepas dari kesulitan-kesulitan yang menghantui di akhir zaman ini. Inilah takdir Sang Pencerah, takdir Sang Guru Besar, takdir Imam Al-Mahdi. Di saat-saat berjalannya waktu, berganti waktu, sulit bergantinya sulit, perjalanan yang penuh rintangan, perjalanan yang penuh amanah. Dia ditakdirkan untuk membimbing setiap bangsa dengan amanahnya, membawa kebajikan, membawa tuntunan, membawa amanah ajaran cinta kasih. Dialah Sang Alfatar, dialah Sang Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu, Sang Anak Pengembala. Dia ditakdirkan untuk menjadi tempat bersemayamnya cahaya, nur cahaya dari surga, nur cahaya dari nirwana, nur cahaya yang masuk raganya, menyatu pada rohnya, sehingga Sang Satrio Piningit akan menjalankan amanah, menebarkan ajaran kasih, menebarkan ajaran cinta kasih di bumi ini, membawa kebaikan, membawa kesejukan, membawa kedamaian, menenteramkan setiap hati manusia yang selalu beribadah pada Sang Pencipta. Manunggaling kawula Gusti, manunggalnya antara hati manusia yang tercerahkan menuju kepada Sang Cahaya Besar, yaitu Sang Ilahi. Setiap pejaman matanya, dia akan mengeluarkan cahaya dari tubuhnya, ruh dari tubuhnya akan memancarkan sinar ke bumi ini, membuat percikan-percikan cahaya, sehingga cahaya yang terpecik akan masuk ke raga manusia yang tak kena racun, dan akan menebarkan hawa wangi dan harum wangi seperti bunga wijaya kusuma yang telah menyembuhkan setiap hati yang terluka di bumi ini. Inilah takdirnya. Setiap kata-katanya akan membawa pencerahan, akan membawa kedamaian, akan membawa hal-hal yang membawa kedamaian di bumi ini, sehingga luput dari prahara. Bumi ini akan terbelah, akan banjir, api pun akan melahap setiap daerah, baik melalui hal-hal yang telah meracuni manusia sehingga bumi ini kotor. Perlu dibersihkan, perlu ada pencerahan, perlu ada guru besar yang menuntun setiap hati manusia, sehingga bumi ini terpenuhi oleh doa manusia-manusia yang kusuk,
manusia-manusia yang membangun hal-hal yang menuju kebaikan, hal-hal yang menuju pencerahan, seperti para pendeta, seperti para biksu, seperti para wali Allah, yaitu hal-hal yang menuntun spiritual, yaitu para manusia yang tercerahkan, para manusia yang terpilih, seperti para kiai, seperti para wali. Inilah hal-hal yang terjadi di saat ini. Kita perlu pencerahan, kita perlu bimbingan dari guru besar, guru yang membawa kebaikan. Kita perlu tuntunan, kita perlu hal-hal yang bisa membangkitkan kebaikan, membangkitkan rasa kemanusiaan di akhir zaman ini. Banyak hal-hal yang merugikan bangsa-bangsa lain, banyak penjajahan, banyak kelaparan, banyak hal-hal yang melanggar HAM. Inilah akhir zaman, akhir dari peradaban. Bila di saat ini tak ada manusia yang tercerahkan, tak ada manusia yang memiliki hal-hal kebaikan untuk menebarkan cinta kasih, menebarkan ajaran cinta kasih, bumi ini akan hancur, akan perang nuklir. Manusia seperti semut, manusia seperti terkena racun. Kemanusiaan ditinggalkan, hal-hal kebaikan ditinggalkan, baik ajaran dari semua nabi, baik ajaran dari semua kitab suci yang diturunkan dan ditulis para aulia, para ahli kitab, untuk membimbing umat manusia tak lepas kendari, tak lepas dari hal-hal merugikan untuk bumi ini. Bumi ini perlu doa, doa untuk menguatkan, sehingga doa akan membuat kekuatan di bumi ini. Bila manusia tak berdoa, maka bumi ini akan hancur. Banyak musibah, iklim pun tak menentu. Petani mengharapkan iklim yang pasti, tapi di saat ini iklim tak bisa diprediksi. Inilah hal-hal dari tingkah laku manusia akan direspon oleh alam ini. Bila manusia bergetar hatinya kena racun, maka bumi akan bergejolak. Bumi akan mengikuti dari hal-hal, dari langkah-langkah dari manusia. Bumi ini perlu manusia pembimbing, manusia yang tercerahkan, manusia yang membimbing ke jalan kebaikan. Bumi ini kuat dengan doa. Bumi ini kuat bila ada manusia yang masih ingat pada Sang Pencipta. Kita di bumi ini hanya sementara. Hidup hanyalah terbatas. Gunakanlah waktumu untuk menyelamatkan rohmu. Roh lebih berharga daripada harta benda di bumi ini. Di saat ini banyak manusia mabuk harta, mabuk pangkat, mabuk ketenaran. Semua adalah impian kosong. Apapun yang ada di bumi ini, biarpun kita tenar, biarpun kita kaya, biarpun pangkat dan derajat kita tinggi, pasti yang dibawa setelah kita meninggalkan raga, yang dibawa adalah amal kebaikan, tinggalan kebaikan. Inilah hal-hal yang wajib kita tahu.
bahwa di bumi ini kita mencari keselamatan, baik di bumi ini ataupun di perjalanan cahaya. Hidup untuk keselamatan, hidup untuk berbakti pada Tuhan kita, pada Allah kita, pada Allah kita, pada Sang Pencipta yang menciptakan langit dan bumi. Roh adalah cahaya yang menerangi bumi ini. Doa adalah cahaya yang menguatkan bumi ini. Bila tak ada guru besar, bila tak ada wali yang menjadi tangan panjang yang maha kuasa, bumi ini akan hancur. Manusia tak ubahnya seperti hewan, bunuh-membunuh, jajah-menjajah. Bahkan apapun yang terjadi di bumi ini akan kacau balau seperti di saat ini, di akhir zaman ini. Banyak kehancuran di mana-mana. Harta pun tak menjamin kita akan selamat. Kekuasaan pun tak akan menjamin kita untuk selamat. Yang bisa menyelamatkan kita adalah roh kita. Bila kita memancarkan cahaya yang baik, maka kita akan diselamatkan. Keselamatan adalah utama di saat ini. Keselamatan di perjalanan cahaya, baik di bumi ataupun di perjalanan cahaya. Setiap manusia mengharapkan keselamatan. Marilah kita bersama-sama menjalankan amanah ini untuk menebarkan cinta kasih. Cinta kasih yang tak membedakan golongan, tak membedakan ras, tak membedakan negara, tak membedakan ajaran. Ajaran kasih adalah ajaran dari firman Tuhan di akhir zaman ini. Firman yang dibawa wali di akhir zaman ini. Salam sejahtera selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.